Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini pertanyaan dari Mas Andi di kota Semarang. Dia titip pertanyaan dari Pak Ustadz katanya. Mas Andi itu menyampaikan pertanyaan dari Pak Ustadz, tolong ditanyakan sama pendeta HTD katanya. Intinya itu mereka menyebutnya apa? Soal pahala ya. Jadi begini Mas Andi, untuk Pak Ustadz ya, Pak Ustadz yang nanya ya. Saya judulnya begini ya. Diadili pakai iman, dibalas pakai pahala. Nah, diadili pakai iman, dibalas pakai pahala. Bedanya Kristen sama Muslim ya, Mas Andi, ya bedanya Kristen sama Muslim sampean itu di sini, Mas. Nek Kristen itu, kalau Kristen itu diadili pakai iman, dibales pakai pahala. Nek sampean kan setahu saya, aku mbiyen ya wong Muslim ya toh. Diadili dibales wis pokoknya pahala semua. Pahala semua ya. Kalau di Muslim itu apa-apa itu pahala ujung-ujungnya. Iman juga upahnya pahala. Berbuat baik juga upahnya pahala. Apalagi imanmu iman terhadap apa saja ya toh. Ujung-ujungnya di-compare sama pahala. Soalnya nanti kalau dihakimi ditimbang pahala nih. Ya ngono toh Mas ya. Mas Andi ya. Salamku buat Pak Ustadz ya. Salam saya buat Pak Ustadz. Begitu konsep di dulu saya juga pernah seperti Mas Andi, saya dari Muslim dulu ya. Jadi apa-apa itu pahala. Mau makan, mau berjalan, mau sembahyang, mau berpakaian, mau berkata-kata, mau wis apapun juga ujung-ujungnya di-compare, dibuat standarnya pahala. Nanti waktu dihakimi timbang pahala nih. Nek Kristen, kalau Kristen bedanya adalah diadili pakai iman tapi dibalas pakai pahala. Aku mau nanya Mas Andi ya. Hakim adil hari kiamat siapa ya? Ayo jujur. Isa Al-Masih, Pak. Lo sama dengan kami. Hakimnya sama kok bisa beda ya? Ayo jujur. Hakim adil hari kiamat siapa? Isa Al-Masih, Pak. Nah, menurut Wahyu 20 ayat 12, hakim adil hari kiamat itu Yesus. Nanti dibantu oleh yang namanya majelis pengadilan, yaitu termasuk 12 rasul ikut bantu. Hakimnya sama, Yesus. Di tempat kami disebut Yesus, di tempat Anda disebut Isa Al-Masih. Ayo, sama nggak hakimnya? Sama, Pak. Nah, sama kenapa beda? Ayo. Aku mau jawab, ini saya mau bicara yang Kristen aja ya Mas Andi ya. Kalau Kristen itu diadili pakai iman ya, tapi nanti dibalas pakai pahala. Diselamatkan karena iman, 2 Timotius 3 ayat 15, Efesus 2 ayat 8, dan ada banyak ayat lagi ya toh. Abraham diselamatkan karena iman, Nuh diselamatkan karena iman, semua itu diselamatkan karena iman, bukan karena anugerah. Ya. Salah yang mengatakan diselamatkan karena anugerah, yaitu salahmu, yaitu Anda nggak paham. Yang benar diselamatkan karena iman. Terus iman ke siapa? Iman ke Yesus. Tidak ada iman ke lain. Ya, kita bicara hari ini aja ya. Hari ini kita harus beriman kepada Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai Allahu Akbar, sebagai Allah Ta'ala, sebagai Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Ya, karena Yesus memang sebagai Allah di surga. Wahyu 21 ayat 7. Yang duduk di tata surga itu Yesus tok, nggak pakai yang lain. Wahyu 4 ayat 2. Penguasa di surga itu satu-satunya, bukan 2, bukan 3. Yesus tok. Yudas 1 ayat 4, Wahyu 6 ayat 10. Jadi yang diselamatkan itu oleh karena iman. Contohnya, orang nggak pernah berbuat baik. Contohnya penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Kok kanan Pak? Yang domba itu kan kanan, yang diselamatkan itu kanan. Ya, penjahat yang di kanan Yesus itu, ya, nggak pernah berbuat baik. Ayo, tapi menjelang matinya beriman pada Yesus,
Lalu Yesus bilang apa? Masuk Firdaus di dalam Lukas 23 ayat 43 ya. Ya. Berarti kita nggak perlu dong berbuat baik. Kalau hari ini Anda beriman pada Yesus lalu mati, ya nggak usah berbuat baik. Masalahnya kan habis beriman masih hidup. Jadi perlu berbuat baik ya. Lalu di dalam Matius 16 ayat 27 ya, dibalas dengan perbuatan. Sekali lagi, kalau diadili atau dihakimi itu dengan iman, kalau dibalas itu dengan perbuatan. Perbuatan kan pahala ya. Matius 16 ayat 27. Matius 25 ayat 34. Mari hai kamu yang diberkati Allah, terimalah kerajaan. Lambang kerajaan adalah mahkota. Kemudian Roma 2 ayat 6 juga dibalas dengan perbuatan. Mazmur 62 ayat 13 juga sama. Allah membalas sesuai dengan perbuatan. Jadi clear, saya mau jelaskan dulu. Kalau diadili atau dihakimi itu dengan iman. Ketika kita mati, perbuatan kita nggak ngaruh apa-apa, Pak. Sama sekali nggak ngaruh. Ini bedanya dengan konsep Mas Andi, Pak Ustadz ya. Bedanya di situ. Kalau Anda kan, kita mau doakan almarhumah ini semoga diberi tempat yang layak sesuai amal perbuatan menurut Alkitab. Wah, itu salah, Pak. Iku nek neng Alkitab, di Alkitab itu salah yang sesalah-salahnya, Pak. Ya. Jadi yang menentukan ke Firdaus atau alam maut belum surga neraka, Pak. Kalau orang mati itu belum surga neraka. Kalau Anda bilang orang mati ke surga, kalau amalnya banyak ke surga, kalau amalnya nggak banyak ke neraka, salahmu neng situ, Pak. Ya, jadi bukan surga neraka tapi Firdaus alam maut. Soalnya di dalam Lukas 16 ayat 22, Lazarus ke Firdaus, orang kaya ke alam maut, ya. Orang yang di sebelah kanan Yesus disalib ke Firdaus. Jadi ketika kita mati pilihannya dua, Pak. Firdaus atau alam maut. Sorry, Pak, aku harus tegas. Hanya yang beriman pada Yesus yang ke Firdaus, Pak. Nanti kalau mati, Pak, aku menyembah Bapa gimana, Pak? Allah Bapa, Romo gimana, Pak? Alam maut. Pasti. Ya. Sekarang tidak ada Romo, Pak. Romo itu nggak ada di surga. Romo itu Romo kiasan, Bapak kiasan, ya. Yang temporary sudah selesai. Romo itu ada ketika Yesus jadi manusia. Ya, Yesus memakai Romo, kiasan Romo atau Bapa untuk kiasan dirinya roh di surga. Ya, makanya walaupun kamu doa ke Romo, yang bisa mengabulkan doamu Yesus, bukan Romo. Walaupun kamu minta ampun sama Romo, ya Romo di surga, Romo ing surga, Bapa di surga. Ampunilah dosa kesalahan kami. Tapi yang bisa mengampuni dosamu Yesus, bukan Romo. Markus 2 ayat 10. Yang bisa mengabulkan doamu Yesus, bukan Romo. Yohanes 13 ayat 13. Ya. Romo bisa bicara nggak bisa memperdengarkan suaranya, nggak bisa ya. Yohanes 5 ayat 37. Romo Bapa bisa berfirman nggak ya. Ya, karena Romo itu kiasan atau proverbs dari Yesus. Oke, clear, Pak. Jadi selamat itu karena iman, Pak. Terus piye, Pak, perbuatannya? Masuk kalau karena iman terus perbuatannya, ini dia hebatnya Kristen, Pak. Hebatnya Yesus di sini, Pak. Yesus sebagai Allah, ya. Ada di 2 Timotius 3 ayat 17. Kalau kita sudah beriman pada Yesus, yang jamin perbuatan baik itu Allah sendiri. Maka Allah memperlengkapi perbuatan baik kita. Jadi orang Kristen itu nggak usah mikir cari pahala. Ini hebatnya, Pak. Bedanya dengan sampean di situ, Pak. Kalau Anda kan tiap hari pikirannya pahala, apa saja pahala, itu Anda, ya, Mas Andi, ya, Pak Ustadz, ya. Beda dengan Kristen. Kalau Kristen itu nggak sih, penting iman dulu pada Yesus. Urusan perbuatan baik nanti yang men-setting Allah. Itu bedanya. 2 Timotius 3 ayat 17. Jadi kami ini nggak pernah ya, kalau mau berbuat baik terus shooting TV mana, TV di shooting, nggak kayak gitu, Pak. Berbuat baik terus keluar pamer, nggak kayak gitu. Tar dulu Pak. Jadi hakimnya kita sama nggak? Sama. Hakimnya Isa Al-Masih toh? Ya, kok standarnya beda? Ya karena tidak paham, ya toh. Sik bener ikuti Alkitab, Pak. Wong Isa Al-Masihnya sama kok. Ayo, Hakim Isa Al-Masih kok. Nanti
menghakimi, yaitu Isa Al-Masih itu menghakimi berdasar iman. Terus perbuatan ini dia, perbuatan ditukar mahkota. Jadi nggak ono Pak, nanti kalau kita dihakimi terus mana perbuatanmu, 2 gunung 3 gunung ditimbang, gitu. 10 gunung pahala, dosamu, walah mana ada Pak dosa lebih kecil dari pahala, mana ada Pak? Ayo. Kenapa dulu salah satu kegalauan saya ketika aku masih jadi muslim adalah ora mungkin Pak, tidak mungkin alias impossible. Pahala kok lebih banyak dari dosa, itu impossible Pak. Apalagi ada yang bilang bahwa pahala nanti dilipat gandakan. Ora iso Pak. Dilipat gandakan piye ayo? Misalnya iki Pak, misalnya orang Kristen ke Yerusalem katanya kalau kunjungan atau ziarah ke Yerusalem, di sana doa sehari, di sini 1000 tahun Pak. Anggap aja doa sehari di Yerusalem, doa orang Kristen di Yerusalem, ya itu 1000 hari dibanding di Indonesia. Aneng kono sesasi aja di sini sudah, di sana sebulan, di sini sudah 75 tahun. Bener nggak? Atau 25 hari di sana, sini 75 tahun. Sebulan di sana, di sini 90 tahunnya keburu mati Pak. Makanya pulang dari Yerusalem, ya orang Kristen yang pulang ziarah dari Yerusalem di sini berbuat maksiat Pak. Udah tak rapel di sana pahala saya. Ada Pak orang Kristen itu banyak ya toh. Banyak orang Kristen yang meyakinin kalau saya doa di Yerusalem, saya baptis di Sungai Yordan lebih afdol. Pahalaku banyak ya toh. Itu salah kaprah Pak ya. Tidak ada Pak penggandaan pahala, itu nggak ada ya. Nanti Allah menilai berdasar perbuatanmu. Tapi perbuatan yang mana? Perbuatan yang disiapkan Allah. Terus dosanya gimana Pak? Ini hebatnya Yesus. Dosanya diampuni Pak. Ya, Roma 3 ayat 24 ya, atau karena diampuni dalam Kristus ya. Roma 3 ayat 23 karena orang itu tidak ada yang tidak berdosa, tidak ada. Semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, asal bukan dosa maut Pak, diampuni Pak. Itu enaknya di situ Pak. Wah aku ini biang dosa Pak, aku ini. Tapi bukan dosa maut. Dosa maut ki telu Pak, 3 Pak. Murtad, menghujat Roh Kudus, dan bunuh diri. Murtad enggak, bunuh diri enggak. Hati-hati menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu misalnya bilang Yesus itu bukan Allah, cuman anak Allah, Allahnya tetap Bapa. Itu menghujat Roh Kudus, dijamin Allah maut. Makanya tadi saya bilang penyembah Roma ora bakal masuk surga Pak. Yang masih nyembah Bapa tidak akan pernah masuk surga, dijamin. Karena Anda menghujat Yesus. Yesus itu Allah kok. Ayat Alkitab banyak yang menulis Yesus itu Allah sekarang itu. Bapaknya kan Bapa kiasan, finish. Clear Pak ya. Jadi diadili memakai iman ya toh, dibalas memakai pahala. Nanti bentuknya mahkota Pak. Pahala ini mahkota ya toh, ditukar dengan mahkota. Ada 5 jenis mahkota di Alkitab ya. Jadi nanti semua kita itu pakai mahkota. Nggak usah khawatir Pak. Yang penting iman dulu. Yang oleh kelompok sampean kan sering dibilang wong Kristen itu imani saja ya. Ya memang benar Pak, iman dulu. Setelah kita punya iman, otomatis punya perbuatan beda dengan sampean Pak. Nek sampean kan berusaha berlomba-lomba perbuatan demi pahala toh. Kalau kami kebalik Pak. Ya, iman dulu, setelah iman dulu pahala nih dijamin sama Gusti Allah Pak. Allah yang men-setting di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 penjelasan begini Pak. Bapak nggak akan dapet itu pendeta-pendeta di luar sana. Ada 200.000 pendeta di luar sana, nggak ada yang bisa jelasin kayak gini Pak. Ya, ketika di head to head antara iman dan perbuatan, ya. Orang nggak bisa jawab kayak gini, ya. Berarti iman harus perbuatan settingannya Allah, enak kan? Ya, orang Kristen juga banyak Pak, Kristen di luar sana yang ngaku Kristen yang kebalik-balik Pak. Yang penting kan perbuatan. Oh kalau perbuatan Pak, maaf Pak, ada satu agama yang perbuatannya paling ciamik Pak. Dia mati untuk sesama pun mau, bantu kemana-mana Pak. Yang suka begini Pak. Ya, itu jago perbuatan Pak. Jamin surga enggak? Enggak. Gitu. Karena surga itu tidak perbuatan. Surga itu iman.
perbuatannya otomatis. Oh, beda Pak kalau Kristen Pak, ya. Ya, Mas Andi ya, dan salam untuk Pak Ustadz ya. Ini saya meluruskan supaya Bapak-bapak tahu. Iya Pak ya, kenapa di kami apa-apa kok pahala, leo salahmu dewe, ya toh. Nanti hakimnya siapa? Hakimnya juga sama-sama Isa Masih. Nah, dengerin ini Pak, tak kasih tahu. Iman yang penting itu. Jaminan Pak, nah, iman itu dijamin. Yesus bilang itu, yang percaya kepadaku dijamin kok. Itu hebatnya, karena Yesus itu Allah sejati. Ya, bisa jamin Pak. Wah, ikut aja. Gusti Allah yang bisa jamin surga Pak, wis beres Pak. Sopo iku? Siapa itu? Yesus Kristus. Romo bisa jamin surga enggak? Enggak. Bapak bisa jamin surga enggak? Kagak. Ngomong aja enggak bisa. Memperdengarkan suaranya aja enggak bisa. Itu Bapak kiasan tuh. Jadi Bapak kekal siapa? Yesus Kristus. Kalau Anda penyembah Bapak kekal, yang Anda sembah Yesus, bukan Bapak. Ya. Yesus yang dulu sujud doa pada Bapak itu Bapak kiasan ya, not exist anymore. Nah, gitu ya, Mas ya. Jadi yang penting itu bukan soal yang penting, memang harus begitu. Iman dulu yang membuat dirimu selama. Iman sama siapa? Gusti Yesus. Gusti Yesus, Gusti Allah apa bukan? Gusti Allah yang besar, Allahu Akbar. Ayatnya piro iki ya? Agak lupa saya, tapi kalau tidak salah 2:13 itu apa ya? Mungkin Titus apa Yudas ya. Pasal 2 ayat 13 ya toh. Yesus itu Allah yang besar ya toh. Allah Maha Besar ya. Di Perjanjian Lama banyak Pak, misalnya di Mazmur berapa? Mazmur banyak lah ya, soal yang Allah Maha Besar itu ya. Ini yang di Perjanjian Baru. Oke ya, Mas siapa? Mas Andi, salamku untuk Pak Ustadz ya. Wis takon sini aja Pak. Tapi ya siap-siap Pak, karena kalau pendeta Henditan Dianta kalau jawab hanya pakai Alkitab ya. Beda nek sampean tanya ro pendeta-pendeta yang di luar sana, wes iku sampean padu gitu. Sampean nanti bertengkar sama mereka seru seharian. Tapi kalau kesini enggak Pak. Ya. Langsung makjelep langsung, weh tepuk jidat nek karo sama pendeta Henditan Dianta ini tepuk jidat kalau sudah gitu. Ya betul gitu. Karena ayat Alkitab semua. Dan ini dijamin kebenarannya Pak. Ya, apa yang saya bicarakan, cross check lah dengan Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Anda yang mau ikut sekolah Alkitab, yuk ikut yuk. Supaya Anda semua bisa jawab kalau ketemu sama saudara-saudara kita umat muslim. Kan Anda sering ketemu debat toh. Ayo supaya bisa jawab, ikut sekolah Alkitab. Pengertiannya benar. Ya. Tetap bersama saya, Pendeta Henditan Dianta PBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Amin.